Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya. Sobat Koni, kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Anwar di Join Koni Jepara. Dan sudah beberapa pekan ini kita libur menemani Sobat Koni semua karena cuti lebaran, menjelang lebaran sampai dengan libur lebaran. Dan Jumat sore hari ini kita kembali lagi bersama dengan dua narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di antara kita semua. Baik Sobat Koni, untuk sore hari ini kita nanti akan membahas lebih banyak tentang football Jepara. Dan sudah hadir di tengah kita Pak Samsul. Selamat sore. Salam sejahtera. Beliau adalah Ketua Football Kabupaten Jepara, ditemani dengan Coach Kuat. Selamat sore Coach. Sore juga Mas. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Pertemuan terakhir kemarin kita juga dengan Coach Kuat. Ini ketemu lagi ya Coach. Kemarin yang kedua membahas soal puslat. Nah, ini khusus membahas tentang football. Dan masih di suasana lebaran, kami dari Join Koni dan kru bersama dengan tim dari Koni Jepara, kepada Sobat Koni kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pak Samsul, Pak Wat, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke Sobat Koni, langsung saja kita tanya-tanya soal football Jepara, apalagi menjelang Porprov. Untuk Pak Samsul, monggo mungkin bisa perkenalan sedikit dan juga disampaikan sampai dengan saat ini bagaimana persiapan dari football Jepara menjelang Porprov. Mengingat football ini di Porprov terakhir termasuk salah satu cabur sebagai penyumbang emas yang cukup banyak di untuk kontingen Jepara. Monggo Pak Samsul. Terima kasih. Selamat sore pemirsa Join Koni yang dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, Ketua Umum IWPA Jepara, sering disebut dengan Dr. Sam. Nah, ini menyapa seluruh masyarakat Jepara, pencinta olahraga di Jepara. Dan perkenalkan, ini adalah olahraga football yang alhamdulillah sudah mencetak beberapa atlet nasional, bahkan atlet yang mewakili internasional dari Jepara. Dan alhamdulillah masih bisa menyumbangkan beberapa prestasi baik skala regional, nasional maupun internasional. Nah, ini sekilas informasi aja, football ini adalah olahraga terbilang baru, yang enggak baru, terbilang lama juga masih baru. Nah, ini yang mungkin dari masyarakat Jepara belum mengenal football. Football ini didirikan untuk di Jepara tahun 2009. Ya, kurang lebih sekitar 13 tahun. Sudah 13 tahun. Nah, sudah mencetak beberapa atlet yang berprestasi. Nah, memang olahraga ini belum masyarakat secara umum ya, dari semua kecamatan ada. Namun yang sudah ada, klub-klub yang ada ini adalah kurang lebih ada 13 klub. 13 klub yang ada di seluruh Jepara, mulai dari Mayong sampai dengan wilayah Lim. Nah, ini ada yang satu kecamatan 2 klub, ada 1 klub, bahkan ada yang juga ada 3 klub. Yang Jepara yang paling banyak kecamatan Jepara, karena selain fasilitas tentang lapangan dan lain sebagainya sudah standar internasional. Kita punya lapangan yang ada di Bandengan, ya, namanya adalah lapangan football green, ya, green yang ada di Bandengan. Jadi football ini ada 2 tipikal untuk dipertandingkan. Yang pertama adalah green, yang kedua adalah beach. Nah, yang beach adalah di pantai dengan menggunakan ya
area pantai pastinya di pasir. Dan kita sudah mengikuti pertandingan-pertandingan internasional, ada namanya Asian Beach Game. Nah, kita sudah pergi ke Oman, kemudian ke Thailand, ke Cina, dan ada beberapa negara yang menyelenggarakan beach game. Nah, ini yang kita sudah pernah mengikuti pertandingan-pertandingan itu. Dan yang terakhir memang untuk Porprov tahun 2018 ya. Alhamdulillah kita bisa menyumbangkan untuk Jepara. Nah, ini harapannya masyarakat yang belum mengenal bisa bergabung dengan kami, belajar syarat dan ketentuannya mudah aja kok. Kalau belum punya alat, kita pinjami. Kalau punya klub, malah kita akan berikan satu set atau seperangkat alat untuk latihan football yang ada di klub tersebut, dengan syarat memang klub sudah diajukan ke kami dan kita verifikasi dan kita mendatangi tempat untuk klub tersebut. Nanti kita akan berikan seperangkat peralatan football. Nah, yang untuk mereka klub yang baru. Nah, ini yang untuk metode pertandingannya kayak golf. Ada orang menyebutkan golf desa. Karena dari kayu gitu. Karena bolanya dari kayu, pemukulnya juga dari kayu. Memang sudah dimodifikasi. Untuk sekarang ada yang dibuat dari bahan bukan dari kayu, tapi tetap bolanya tetap dari kayu. Tapi alat pemukulnya sudah dimodifikasi menggunakan semacam alat raket itu ya, yang terbaru. Grafit atau titanium. Ya, titanium yang titanium. Itu memang kita masih impor kalau itu. Kalau alat kayu orang Jepara dari diri dari Riso. Ya memang produk pertama kayu itu dari Jepara memang. Jadi produk alat-alat untuk football bahkan dari seluruh Indonesia itu diproduksi di sini. Ya, terus kemudian internasional juga ngambil dari sini. Memang internasional memang ada license dari internasional, kita nggak bisa masuk di internasional karena terbentur license itu. Nah, license itu cukup mahal, ratusan juta itu ngambil license-nya. Sementara ini yang menjadi alat direkom di internasional adalah Viking. Nah, itu yang memang keluarnya dari negara sana, dari Taipei. Itu muncul pertama football dari Taipei. Gitu Mas. Jadi kalau masyarakat Jepara mau bergabung dengan kami sangat welcome sekali untuk memberikan latihan maupun menerima calon-calon atlet yang mau belajar football, monggo. Bahkan di tahun ini sudah masuk Popda. Anak sekolah. Jadi jenjangnya ada dari Popda yang ada di kabupaten, kemudian di provinsi, bahkan nanti di Popnas. Nah, ini sudah mulai merambah seperti itu. Nah, memang kita perjuangan dari nol, Mas. Perjuangan dari nol untuk menciptakan atlet dan supaya berprestasi. Nah, itu memang kita penuh perjuangan dari from zero to hero. Nah, ceritanya ngono. From zero to hero. Sudah 13 tahun gitu ya untuk 13 tahun. Nah, soal persiapan Porprov sampai dengan hari ini seperti apa, Pak? Untuk persiapan memang kita sudah menyiapkan tim inti. Jadi tim inti Porprov diperkuat masih tim lama. Tapi muncul lagi ada beberapa atlet baru, atlet pendataan baru yang kita latih untuk mengisi atau yang tua-tua. Nah, ini digenerasikan otomatis akan, tapi masih juga perlu jam terbang karena di sini football ini perlu ketelatenan, kemudian fokus, kejujuran sportif itu jelas, dan juga continue untuk berlatih karena feeling antara mata, otak, dan juga hati ini harus nyatu. Karena kalau tidak seperti itu, seperti kita orang menembak itu, jadi sasaran bidikan itu harus feelingnya tepat. Nah, ini yang memang kita harus
berlatih terus. Untuk persiapan memang kita adakan latihan resmi. Jadi kita punya latihan itu sebenarnya 3 kali dalam 1 minggu. Iya. Tapi untuk tim Porprov kita fokuskan di hari Jumat dan Minggu. Nah, ini memang kemarin puasa juga tidak ada masalah. Kita tetap berlatih, cuma kemarin off selama Lebaran dan baru minggu-minggu ini baru kita akan mulai lagi untuk berlatih fokus di lapangan di Bandengan. Nah, nanti insya Allah kalau tidak ada halangan memang tempat untuk Porprov di lapangan kita. Terus sudah standar internasional tuh Mas. Jadi tempat teman-teman Woodball Jepara latihan itu juga nanti yang rencana akan menjadi venue penyelenggaraan Porprov. Gitu. Namanya Green Venue Woodball Jepara. Oke. Ke coach squad nih, tadi sudah disampaikan Pak Samsul soal persiapannya. Nah, kondisi para atlet, dalam mempersiapkan Porprov sejauh ini seperti apa, coach? Ya, terima kasih Mas Ahmad. Ini anak-anak kita semuanya, kita sebenarnya sudah fokus dari 1 tahun yang lalu. Selain ada motivasi karena Poni Jepara sudah mendukung sepenuhnya, stakeholder yang ada di Jepara juga mendukung, dan apalagi Padi Raya menjadi tuan rumah dan kebetulan di cabur boleh ada di Kota Jepara. Yeah. Apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, lapangan insya Allah yang diverifikasi dari Poni Jateng waktu itu ada di lapangan kita ini, dan mungkin tidak ada perubahan yang signifikan. Kalau perubahan kontur tanah, bentuk itu memang mungkin masih terjadi, tapi itu tidak begitu ekstrim, artinya anak-anak terbiasa di sana. Apa yang ditanyakan dari Mas Alman tadi ini sebenarnya mengkondisikan anak-anak ini yang menjadi wajib atau harus dilakukan, karena kita kemarin di tahun 2018 kita termasuk penyumbang emas nomor 2 setelah itu menjadi tantangan yang luar biasa. Mempertahankan atau untuk mencapai prestasi itu juga sangat sulit sebenarnya. Karena kita analisis di Jawa Tengah, dan kebetulan minggu besok kita harus ke Semarang, harus untuk tryout ya. Lawan mana itu guys? Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Ya, ini titik awal kita untuk mengetahui memprediksi lawan-lawan kita. Sementara kita kan hampir masa corona ini tidak mengetahui ancaman kita. Jadi daerah mana yang mempunyai potensi kita tidak bisa membaca. Mana yang performanya naik turun. Jadi ini kita menjadi catatan yang baik. Jadi kita kesana nanti terus dari Pak Ketua bahwa kita tim Porprov kemarin yang nomor 4 tahun 2018 kita berangkatkan semuanya dengan persiapan yang telah kita lakukan sendiri di awal-awal ini. Dan nanti kita akan mengevaluasi setelah kita dari Semarang. Dan itu tryout pertama setelah Lebaran ini, dan itu menjadikan titik awal gimana kita peningkatan kita latihan itu. Karena memang kita harus melihat Mas, ini kekuatan kita, kemudian ancaman, kesempatan kita, dan juga mungkin kekuatan lawan yang sebenarnya masih tersembunyi itu yang belum kita ketahui. Kita ya memahami betul kalau anak-anak kita ini usia sudah cukup gitu kan. Kami sudah sampaikan kemarin waktu podcast yang pertama itu, bahwa umur itu sebenarnya sangat berpengaruh. Di mana usia-usia emas mereka itu harus kita ketahui dan kita analisis sejauh mana, berapa atlet yang harus kita perhatikan, dan kita memperlakukan latihan itu harus berbeda karena memang karakter yang berbeda, dan ini sebenarnya sangat sulit sekali beda dengan cabur yang lain ya. Karena karakter kita itu sangat berbeda. Ada permasalahan psikologis sedikit aja itu sangat mempengaruhi performa mereka. Jadi sangat hati-hati. Jadi sebenarnya kita ini ya kadang latih fisik, kadang kita juga terapi mereka sebagai teman sahabat untuk curhat masalah-masalah intern di keluarga. Sekarang anak-anak kita harus paham betul atlet kita itu umuran sudah tidak muda lagi. Sudah tantangan yang luar biasa. Ada yang berkeluarga, ada yang kerja di luar kota. Jadi ini suatu tantangan. Bagaimana kita tim pelatih ini
menyatukan visi dan juga dengan atlet menyatu membawa supaya anak-anak ini mempunyai potensi kemarin itu yang sangat tinggi, kita satukan lagi, memberi semangat support untuk ayo kita raih lagi seperti yang tahun 2018 yang kita capai. Dan ini harus apa istilahnya step by step, jadi melangkahnya pelan-pelan, nggak bisa langsung apa ya? Sagedakan. Iya, sagedakan nggak bisa. Kayak malik tahu tempe bisa. Karena berbeda sekali, karakternya berbeda. Mereka ada di luar kota, kita tidak bisa apa ya langsung memberikan instruksi yang cuma melaporkan aja sebagai jauh mana perkembangan latihannya, ya kan gitu. Ya moga-moga aja dengan potensi yang kita punya ini bisa mempertahankan apa yang pernah kita sumbangkan untuk Kabupaten Jepara. Dengan apa kekuatan kita ada di tuan rumah ini sesuatu yang luar biasa. Yang kedua juga pengalaman anak-anak ini, karena pengalaman sangat penting sekali, ya kan? Pengalaman dari mereka semuanya ini, dan juga mungkin support dari KONI yang luar biasa. Moga-moga memberikan tambah motivasi mereka. Sementara itu Mas, mungkin nanti bisa tambah lagi. Kembali ke Pak Samsul, dari kesiapan yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Kuat itu, KONI juga beberapa waktu yang lalu melakukan pemetaan gitu ya, pemetaan soal bagaimana dari cabur-cabur ini potensinya seperti apa. Nah, dari football sendiri, dari hasil di 2018 dan nanti untuk mapping di 2023 nanti seperti apa Pak? Apakah ada potensi penambahan medali atau masih menunggu nomor yang dipertandingkan dari provinsi ini, atau seperti apa informasi terakhir dari provinsi? Kita belum dapatkan nomor-nomor yang dipertandingkan. Kita tetap dari situ kita akan melakukan strategi, Mas. Jadi sebelum kita mentargetkan nomor apa yang kita dikeluarkan dalam Porprov ini, nah, baru kita akan bisa melihat peluang-peluang mana yang kita bisa ambil. Nah, ini yang kita sama-sama, mungkin dari seluruh coach, seluruh kabupaten kota itu podo inti-intian. Nah, selain itu memang kita tetap untuk apa strategi kita, memang kita masih menunggu nomor-nomor itu. Nah, harapannya ya minimal mempertahankan capaian 2018. Harapannya bisa nambah. Nah, mohon doanya. Nah, ini tidak lepas dari doa masyarakat. Nah, selain kita berjuang semaksimal mungkin, dengan doa serta support dari pemerintah dan KONI Jepara ini sangat mempengaruhi keberhasilan dari kami. Nah, ini harapannya kami tidak intinya minta doa. Nah, itu aja. Kenapa? Di dalam pertandingan di football ini tidak lepas dari psikologi atlet. Nah, dan juga doa-doa dari masyarakat yang ada di Jepara. Seperti contoh tahun 2018 kemarin, kita pun juga stres pada waktu belum mendapatkan emas. Kita jaluk dongo kabeh, ketemu wong tak jaluk dongo. Ngono tok. Jaluk doanya dan alhamdulillah ke masjid-masjid. Iya, kita tetap ya pokoknya piye carane jaluk dongo. Selain ya memang itu namanya pertandingan itu apa ya, kalau di tempat kita itu nggak bisa diprediksi. Kenapa? Dalam pertandingan ada masalah sedikit aja bisa kita goyah. Begitu pula lawan kita. Nah, disinilah memang strategi dari pelatih dan juga dari pengurus untuk mengelola nomor-nomor yang kita bisa ambil, kita bisa peluang di situ. Memang kita harus memang benar-benar merancang itu. Nah, memang untuk pembebanan atlet untuk berlatih memang kita bebani. Ya, setiap hari wajib setoran. Jadi kayak wong apalan Al-Qur'an itu setoran ke kita. Gitu. Sampai segitunya setoran ke kita. Memang di masa pandemi itu juga sangat mempengaruhi. Kenapa?
kita kurang komunikasi, kita sedang kumpul karena kalau nggak kumpul namanya tim kok. Misalnya untuk ini kita lagi mencari chemistry-nya lagi, mungkin saja berubah apa namanya tim yang kita buat, misalnya yang double itu yang mix siapa mungkin ada perubahan-perubahan. Kenapa? Ini mencari chemistry dulu. Nggak mungkin kalau nggak ketemu satu latihan di sana, satu latihan di sini, dikumpulkan lagi. Nggak mungkin. Nah ini yang perlu kita lakukan terus-menerus. Makanya ada trade in, trade out, dan juga latihan yang kita fokuskan di Jumat dan Minggu itu kita maksimalkan lagi. Nah, untuk latihan memang kita sudah menjadwalkan dan mungkin kalau dilihat latihannya kok ngono, ya memang kita di rosok kok rosok. Jadi kalau main di football tuh perasaan yang dipikir, yang kita harus lakukan. Bukan sekedar fisik, Pak ya. Betul, fisik perlu, tapi yang feeling atau perasaan yang kita perlu ketahui. Makanya seringkali kita melakukan tes psikologi atlet. Nah masalahnya apa? Nanti pendekatan kayak coach ini yang harapannya sangat dekat dengan mereka. Kalau saya bicara sama atlet mungkin terlalu keras, maka coach yang lembut ini yang bisa mengelola hati dari atlet-atlet ini yang diharapkan seperti itu. Kita nggak bisa keras, rusak. Ini yang membedakan di olahraga kita dengan olahraga yang lain. Jadi tetap menggunakan perasaan ini yang menjadikan feeling kita bisa mencapai kesuksesan. Nah, selain itu memang intensitas untuk latihan ini mulai Lebaran ini memang kita langsung digenjot lagi ya. Dan harus kumpul. Kalau tidak kumpul, chemistry-nya belum bisa ketemu karena tim ini. Nah ini yang kita akan lakukan. Nah besok insya Allah mohon doanya dari masyarakat Jepara. Besok kita berangkat ke Semarang di lapangan tembak Tembalang di Kodam. Jadi kita menggunakan lapangan Kodam untuk tryout. Kita sudah kesepakatan dari semua kabupaten provinsi kita kumpul di sana. Kita untuk uji nyali. Nah, setelah itu kita tarik, kita evaluasi lagi. Nah, sebelum Lebaran kita sudah ada trade in. Kita mendatangkan. Nah, itu istilahnya kalau di tempat kita ada monthly game. Jadi setiap bulan ada game. Jadi tidak cuma latihan saja. Kita harus bertanding untuk mengukur prestasi mereka. Nah, ini yang sebelum Lebaran ya, Coach. Kita mengumpulkan di sini. Ya, kita belum maksimal. Bagi saya sudah bisa berprestasi, tapi harapan saya belum maksimal. Nah ini harapannya dengan adanya tryout ini bisa kita melihat di luar bagaimana kelebihan atau kekurangan dari tim kita. Makanya di analisis tadi disampaikan oleh Coach Kuat ada analisis SWOT-nya. Kekuatan, kelemahan, kesempatan. Nah ini harus kita evaluasi lagi. Evaluasi ulang. Jadi seperti itu terus. Mungkin saja pada waktu bertanding kita sudah berubah lah. Nah ini yang kita lakukan di era sekarang ini. Nah sekali lagi memang mengelola atlet itu gampang-gampang susah. Nah, tidak semua bisa dibayar dengan duit. Karena itu perasaan. Nah ini yang kita harus kelola betul-betul. Ada dua hal yang harus kita perhatikan selain fisik juga ini psikologi dari atlet itu yang kita harus perhatikan. Itu yang sekiranya dipersiapkan di sekarang ini. Nah memang semua inti-intian ini main strategi. Itulah istilah seninya. Kalau kita sama-sama, saya juga coach, coach Hutahi kalau saya. Saya juga coach. Jadi coach kita ada 3 sebenarnya. Saya sebagai coach kepala, kemudian coach utama adalah Mr. Ku, Mr. Kuat, dan ada lagi yang coach untuk fisik namanya Mas Arif. Ada dibagi tugas. Kalau saya adalah mengelola manajemennya, kemudian coach Kuat adalah strategi yang bersentuhan dengan atlet, kemudian yang secara fisik namanya coach Arif. Gitu.
Baik Sobat Koni, semakin menarik perbincangan kita sore hari ini. Silakan berikan komentar maupun pertanyaan dari Sobat Koni di live Facebook Koni Jepara maupun di channel YouTube Koni Jepara. Nanti akan kita bacakan dan yang mau bertanya bisa nanti dijawab oleh narasumber kita, dan nantikan hadiah menarik dari tim Join Koni ya, nanti akan dihubungi. Oke. Setelah ini akan kita break sejenak dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Join Koni.